Selamat pagi Kak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan belum tadi? Sudah. Oke, hari ini apa yang mau diceritakan Kak? Jadi saya punya masalah terkait dengan pasangan ya. Kayak ya ada hubungannya pasangan kayak trauma gitu. Jadi itu saya kayak rasanya tuh pengen banget punya pacar, tapi di sisi lain saya masih merasa trauma karena saya pernah mengalami dari ayah saya. Karena ayah saya tuh ya suka bermain wanita gitu kan, itu yang bikin saya kayak kasihan banget, aku yang rasa tersakiti gitu loh. Lihat dari ekspresi dan perasaan ibu aku kan, kayak kok tega banget ya ayahku gitu. Nah itu tuh aku kayak mulai dari situ aku takut kenal sama cowok karena aku terus nganggap semua cowok tuh sama, mempunyai sikap yang kayak gitu, yang suka bermain wanita gitu. Ya aku kayak mau kenal tuh bingung gimana, tapi sisi lain emang aku pengen banget pacar. Terus itu kan ya mau berkenalan tuh takut gitu loh dari pihak cowoknya tuh kayak ya ada kena perasaan sama aku, terus mempertanyakan, terus ngeyakinin aku biar aku bisa kok merubah kamu biar nggak trauma lagi, bisa buat kamu yakin nyaman gitu loh. Terus aku bilang ya coba aja gitu, tapi sama aja kayak aku belum buang rasa trauma gitu. Gimana sih biar nggak trauma lagi gitu? Pasti rasanya kayak sakit banget ya kalau punya figur ayah tapi bikin kecewa. Berarti kakak itu di sisi lain pengen banget nih punya pacar biar jadi temen, pendamping, tapi di sisi lain juga kakak itu trauma, takut ketemu cowok kayak ayah gitu ya, yang main cewek, selingkuh. Terus sebelumnya kakak pernah nggak ngomongin hal ini ke pasangan, kayak cerita gitu ke pasangan soal masalah kakak sama keluarga, soal ayah? Kalau yang masalah itu aku cuma kayak beberapa cowok yang sebenarnya tuh aku punya perasaan sama ini nih, aku jadi berani cerita. Kalau aku belum ada perasaan tapi dianya kayak ngambil perasaan ke aku, jadi aku cuma bilang gak deh, aku traumanya kenapa ya, trauma aja sama masa lalu gitu. Tapi ya emang aku masa lalunya pernah ngalamin kayak gitu, jadi korbannya. Berarti kakak itu hanya pengen cerita kalau merasa deket banget dan nyaman sama orang itu ya, kalau enggak itu enggak perlu diceritain. Iya. Untuk permasalahan keluarganya sendiri itu, apakah ayah sampai saat ini tuh masih seperti itu? Untuk saat ini tidak. Terakhir itu pas ya ceweknya saya yang ketemu langsung, dan semenjak itu ayah nggak berani lagi ngelakuin itu sih. Berarti sekarang udah enggak ya? Iya. Udah baik-baik aja ya? Kalau udah baik-baik aja itu, tapi tetap kondisi perasaan yang kakak itu tetap masih trauma ya? Karena kalau teman-teman alumni sekolah dari ayahku itu kan suka tuh main kayak nongkrong bersama, biasalah hal-hal gitu. Itu kayak masih gimana sih, genit ke cewek gitu loh, kayak aku takut gitu loh. Ceweknya tuh juga tipe yang genit juga, jadi kayak kasihan sama aku yang lihat. Aku tuh nggak suka sama teman-temannya itu. Oke. Untuk ibunya kakak sendiri tuh pernah cerita sama kakak nggak sih secara pribadi, atau nggak pernah membagi cerita sama sekali? Ibunya, mama aku, Iya. itu pernah.
dan cerita ternyata kejadian itu dari aku SD, karena kan dia masih SD nggak tahu apa-apa kan. Itu diceritain pas aku SMA dan itu terbuka semuanya. Nah terakhir itu si ceweknya yang aku datang itu. Berarti karena pengalaman orang tua yang buruk jadi bikin kakak trauma, bikin kakak sakit hati dan nggak percaya sama cowok ya. Walaupun kakak itu sebenarnya juga kesepian, butuh pendamping, butuh pasangan gitu. Kalau untuk sekarang nih, kalau ada cowok lagi yang benar-benar baik gitu, apa kakak masih percaya atau nggak percaya? Masih belum percaya sih. Ya saya kayak kalau mulai dari awal saya lihat gerak-geriknya, terus sikap-sikapnya dia ke aku, itu kan yang buat emang nyaman ya. Nyaman, tapi aku kalau masalah perasaan tuh masih takut buat nerimanya gitu loh. Oke, takut keulang ya, takut malah jadi kayak ibu gitu ya. Iya. Terus terakhir kakak punya pasangan itu kapan ya? Terakhir itu 3 tahun yang lalu. Oh, lama juga ya, udah lama banget ya. Itu dulu putusnya kenapa? Diselingkuh juga kan? Apa Iya. enggak? Diselingkuh juga? Iya. Pasti tambah sakit banget nih karena pengalamannya ada dari keluarga, malah ngalamin sendiri. Kalau mungkin kalau misal kakak mau memulai hubungan baru sih, mungkin coba dikomunikasikan sama pasangan. Siapa tahu kalau dia itu tahu, dia itu bisa meminimalisir gitu untuk melakukan hal itu gitu. Ya mungkin juga saya lebih mempertimbangkan lagi ya untuk memilih masalah cowok, terus seperti apa sih kriterianya, latar belakangnya, lebih ke gitu sih. Jadi nggak asal cowok yang deketin aku terima gitu loh. Ya, biar nggak kayak nggak semua orang kan baik gitu ya, nggak semua orang itu bisa nyaman di kita gitu. Tapi kadang kan ada kan cowok yang pertama kayak sikapnya baik, sesuai banget tuh sama ini nggak bakal nih kayak masa lalu aku, tapi adanya lama lebih parah gitu loh. Kalau kakak lagi ngerasain kayak gitu, itu apa yang kakak rasakan? Ya sakit, malah lebih dalam. Sakitnya itu yang kayak gimana? Kayak lebih apa sih, jadi kalau misal lebih sakit hati banget gitu loh. Jadi saya tuh lebih terbawa ke emosi dendam, kayak benci banget sama orang kayak gitu. Terus sih mending dari deket tuh, dari awal tuh nggak usah kayak deket kenal gitu, nggak usah gitu. Merasa menyesal ya? Kalau sama ayah apakah juga dendam? Sedikit sih dulu pas masih main sama cewek. Ya kalau sekarang saya nggak begitu dekat juga sama ayah, karena masih teringat masa lalu. Jadi nggak deket sama ayah ya? Jadi Iya. nggak pernah cerita-cerita gitu, nggak pernah. Oke. Kalau untuk mau memulai hubungan yang baru itu, pertimbangan apa sih yang sekarang kakak pertimbangkan kalau mau kenal cowok? Itu kakak pertimbangan itu apa aja? Ya seperti tadi yang saya melihat dari kriterianya, latar belakangnya, terus sikapnya. Kayak ini gimana sih, misal saya tuh lebih melihat dari sisi agamanya lah gitu kan. Biasanya menurut saya nih, orang lebih paham agama pasti lebih mengetahui baik jelek dan baik. Itu kan lebih biasanya menghormati wanita gitu loh. Aku lebih berpendapat seperti itu sih, nggak tahu orang lain. Lebih suka cowok yang agamis gitu ya, yang paham agama, yang imannya kuat gitu. Karena menurut kakak kalau orang yang imannya kuat itu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk itu lebih sedikit gitu ya. Berarti
saya simpulkan kakak itu punya trauma ya di masa lalu. Ayah kakak itu pernah selingkuh, menyelingkuhi ibu yang membuat kakak itu sakit hati dan takut ketemu sama cowok. Malah setelah itu kakak juga ketemu lagi nih sama cowok yang ternyata selingkuh juga. Jadi kakak tambah trauma dan sampai saat ini kakak takut untuk memulai hubungan yang baru gitu ya. Sebelum sesi ini saya akhiri, setelah cerita kayak gini, perasaan kakak jadi gimana? Lega nggak? Sedikit lega sih, karena saya sudah memendam cerita ini, tapi nggak tahu cerita siapa kan. Jadi ya udah, di sini saya merasa lega dan oh jadi gini ya. Oke, mungkin kakak bisa mencoba komunikasi baik ke pasangan nanti ya, kalau ada pasangan ya. Nah, untuk cara atau bagaimana cara komunikasi baik bisa nanti kakak bahas sama aku di pertemuan minggu depan. Nanti kakak kesini lagi, kita membahas tentang biar bisa komunikasi dengan baik. Nanti kalau ketemu pasangan baru lagi, jadi kakak bisa mengkomunikasikannya kepada pasangan gitu. Oke, terima kasih ya kak, udah mau bagi cerita, udah mau curhat sama saya. Semoga setelah ini perasaan kakak menjadi lebih baik dan kakak menjadi lebih, traumanya lebih menurun ya, dan percaya lagi sama orang lain agar bisa mulai hubungan baru. Terima kasih juga sudah membantu. Ternyata wes ngene mata ini Saya tak bisa, terkunci. aku saran apa sih? Pagi kak, selamat ketemu kembali. Pagi. Gimana setelah satu minggu ini kegiatannya apa aja? Saya kan dari yang minggu kemarin mendengarkan konsultasi dari Anda, itu saran-saran dari Anda. Saya tuh mencoba kan, jadi ada yang dekat sama saya, coba komunikasiin masalah ini juga. Ya dia rasa nyaman dan yakinin aku juga sih. Terus kayak kayak aku juga ngerasa yakin kalau orang ini tuh pasti bisa. Coba-coba aja. Terus aku kan malamnya mikir, masa aku mau gini terus sih, kan aku juga pengen kayak orang lain gitu. Ya udah, aku coba aja deh, dan orang ini yang menurut aku tepat buat aku sih. Tapi ya aku sama dia belum ada hubungan juga, kayak hubungan pacaran belum. Oke, berarti kakak ini udah mencoba ya, udah ada cowok lagi ya berarti, dan udah mulai diterima gitu karena kesepian gitu. Itu udah dikomunikasiin belum? Sudah. Udah cerita belum tentang cerita keluarga kakak, pengalaman itu? Sudah sih, saya sudah cerita, dan tanggapan dia tuh ya kamu nggak usah. Jadi tuh cowoknya jawab, kamu nggak usah beranggapan kalau semua cowok itu sama, karena ya itu kayak hal wajar. Tapi menurut aku kan tidak kan. Terus dia kayak ya udah, aku ngeyakinin buat kamu kalau aku nggak bakal kayak ayah kamu gitu, aku bakal kayak ngejaga kamu nih. Jadi aku gimana caranya dia buat aku percaya sama dia gitu. Ya aku langsung coba aja, dalam waktu beberapa hari sedikit nyaman. Dan dia kayak oh ini pasti bisa nih, kayak berusaha banget buat aku. Tapi belum pacaran ya kak? Belum. Tapi udah diajak pacaran belum kak? Sudah, tapi saya masih menolak karena ya gitu. Oh, masih menolak, berarti belum ada hubungan nih sekarang. Jadi kakak mau ngeyakinin diri dulu kalau dia itu baik gitu ya. Kalau nanti kakak itu ngerasa cocok nih
sejauh ini jalanin HTS-an gitu ya. Itu kakak berniat buat pacaran sama dia? Mungkin kalau masalah pacaran masih saya pertimbangkan. Ya kalau kayak sama-sama cocok gitu ya bisa. Terus dari orang tua saya setuju atau enggak itu juga bisa. Belum dikenalin sama ke orang tua ya berarti ya? Sudah sih, tapi mama saya belum banget merestui gitu loh, kayak belum pasti itu beneran kamu suka apa enggak gitu, masih mama tanyainnya ke aku. Terus kakak sendiri beneran suka apa cuma nyaman aja, apa udah sayang? Masih nyaman sih. Kalau masalah sayang sama suka itu tumbuh ya, kayak dari awal belum terlalu suka banget gitu loh, kayak ya nyaman-nyaman aja deh, dari suka dikit banget. Iya, pasti susah banget sih buat percaya kalau kayak gitu sih. Kayak ya jangan gampang percaya aja ya, karena takutnya kan nanti bilangnya gitu taunya sama aja, soalnya kan pengalaman kayak gitu juga udah banyak gitu ya. Terus kalau dari pacar kakak sendiri pas dengar tentang cerita kakak itu, cerita soal keluarga kakak itu gimana tanggapannya? Masalah apa enggak? Enggak sih, dia kayak malah ya lebih ngeyakinin aku, terus dia kayak ngasih rasa percaya dia ke aku, jadi berempati gitu loh, lebih berempati dengan dia, malah lebih menerima aku juga. Dan oh ini kayak butuh banget aku, dia kayak ngerasa gitu sih menurut aku, karena dia terbuka buat aku juga, terbuka banget ke aku. Berarti setelah dengar cerita itu dia justru malah semakin yakin gitu ya sama kakak, malah dia itu lebih berhati-hati lagi gitu ya, tahu karena kakak punya trauma itu, berarti dia nggak menolak nih, berarti diterima gitu ya. Bisa dicoba dulu kak, mungkin dia emang beneran baik ya. Gimana kalau dicoba dulu, coba pacaran? Itu mungkin masih dipikirkan lagi ke depannya. Udah berapa lama tuh kak deketnya? Dari seminggu, 2 minggu sih. Baru 2 minggu berarti? Baru 2 minggu dari awal kenal sampai sekarang ya? Iya. Ya mungkin kalau yang masalah deket, kayak deket banget gitu ya, kalau deket yang cuma perkenalan kan lewat dari sosmed, belum ketemu face to face kan. Iya. Itu ada 2 minggunya. Terus yang face to face itu, dan saya mulai bercerita itu ada 1 bulan. Oke, berarti waktu di sosmed itu 2 minggu. Tapi sampai hari ini itu berarti sudah 1 bulan. Iya. Sudah 1 bulan kenal ya. Sejauh ini apakah ada masalah pribadi Belum. di kalian berdua? Nggak ada. Apakah sudah menemukan ketidakcocokan mungkin? Belum. Atau justru menemukan kecocokan? Ya mungkin ya, karena dia lebih kayak ngebimbing aku, terus mengasih tahu nih apa yang jelek, nih yang baik, terus ini gini, jadi kamu harus gini gitu loh. Kayak lebih membimbing aku, mimpin aku, ngatur aku lah. Ngatur di hal apa itu kak? Kayak mungkin aku lebih ke sikapku aja sih, sikap sama perlakuanku gimana. Berarti pasangan kakak itu mengarahkan kakak gitu ya, bagaimana bersikap yang baik, yang benar gitu, ke pasangan atau ke lingkungan atau ke keluarga, mengarahkan atau Semuanya. Ada contohnya nggak mengarahkan itu kayak gimana? Jadi kan misalnya aku kan
orangnya kan suka dikit-dikit emosi kan, apalagi kalau misal aku lagi capek emosi dan ada orang yang di sekitarku pas posisi aku lagi emosi, jadi kan semua kan aku marahin dan dia itu kena marahan aku dan aku langsung diceramahin kayak, kamu tuh gak usah dikit-dikit marah, sama orang tua juga jangan marah-marah gitu. Tapi aku masih kayak ngeyel gitu loh, kamu punya sikap kayak gitu ya, kapan kamu bisa berubah gitu. Kayak, mungkin ada cowok yang dulu ngejauh kamu dan kayak selingkuh juga mungkin karena sikap kamu yang gini, cerita bilingan aku kayak gitu. Dan dari itu aku kayak, oh iya sih mungkin dia nggak nyaman juga karena sikapku yang kayak gini ya, tapi aku nggak bisa sih buat nyalain itu. Oh, berarti dia tuh kayak membantu kakak untuk menyadari kesalahan gitu ya, kayak berusaha introspeksi diri gitu, karena itu hal yang nggak baik. Berarti dengan itu kakak justru malah ngerasa terbantu banget, udah disadarin gitu ya. Oke. Apakah kakak merasa ada perubahan di diri kakak setelah dia ngomong kayak gitu tuh? Ya sedikit saya sekarang sedikit menjaga untuk mengontrol emosi saya. Oh, berubah berarti ya, Ya, ada perubahan gitu ya. sedikit. Dari banyaknya kecocokan nih yang kakak ceritain ke aku tentang dia, terus yang membuat kakak masih ragu banget atau nggak mau punya hubungan sama dia, itu apa contohnya? Mungkin yang dari aku karena dia tuh kayak terlihat excited banget cerita masalah mantannya gitu kan. Dan aku takut ini tuh sebenarnya sama aku beneran suka nggak sih, perasaannya gimana sih, apa dia masih ada sedikit perasaan ke mantannya. Aku takutnya kan kayak ceritakan dulu. Berarti dia itu suka cerita-cerita gitu ya soal masa lalunya sama mantannya gitu. Itu bikin kesel banget sih kak, emang kalau kayak gitu pasangannya. Terus selain itu ada lagi nggak? Udah sih gitu aja, cuman itu aja yang bikin saya masih ragu-ragu karena saya takut. Sampai saya tuh bilang ke dia, kamu tuh sebenarnya masih ada perasaan nggak sama mantanmu? Ya udah sih, Terus dia jawabnya apa? ya enggak. Ya sampai aku suka sama mantanmu, kamu dulu dijelek-jelekin gitu. Sampai ya Dan kakak udah coba komunikasiin gitu kalau misal kakak nggak suka, kalau mungkin dia bisa berubah, udah nggak bahas-bahas mantannya lagi gitu? Belum dibicarain ya. Mungkin nanti bisa dicoba dibicarain ya kak. Sekian dulu pertemuan kita kali ini ya kak ya. Nanti kalau mau atur jadwal lagi bisa chat aja. Oke. Makasih ya kak. Semoga yang sama yang kali ini jadi deh ya, biar nggak sendirian terus. Terima kasih. Hati-hati ya kak.